Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ica Herawati, SPSI MSOC SC. Saya merupakan salah satu dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Konsentrasi keilmuan saya adalah fokus di psikologi dan psikologi perkembangan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Psikologi Perkembangan 1, sehingga syarat dari mata kuliah ini adalah mahasiswa sudah lulus di mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Mata kuliah Psikologi Perkembangan 2 berbobot 3 SKS dengan 16 kali pertemuan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami ciri-ciri dan masalah yang berkaitan dengan perkembangan manusia mulai dari remaja hingga dewasa akhir. Yang kedua, mahasiswa mampu menemukan dan menganalisis masalah berdasarkan pendekatan ilmiah yang berkaitan dengan psikologi perkembangan. Capaian pembelajaran selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, komunikasi, bekerja sama yang berkaitan dengan proses perkuliahan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsep teoritis dasar, sehingga diharapkan mahasiswa memiliki buku bacaan sebagai panduan pada mata kuliah ini. Berikut buku panduan yang saya rekomendasikan. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini di masa pandemi ini, kita menggunakan e-learning psikologi, menggunakan platform YouTube, Zoom, dan juga kita menggunakan WhatsApp sebagai grup mata kuliah psikologi. Di grup WhatsApp ini, mahasiswa dan dosen bisa berkomunikasi yang berkaitan mengenai informasi dan proses pembelajaran selama 1 semester. Dalam mengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan 2, saya mengkaitkan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Terlebih lagi di masa pandemi ini, kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan, terutama mahasiswa. Pembelajaran sinkronus dilakukan ketika kita pembelajaran secara langsung, yaitu kita bisa berdiskusi langsung melalui Zoom, meeting, ataupun Google Meet. Selain itu, pembelajaran asinkronus juga sangat diperlukan dikarenakan pada masa pandemi terdapat permasalahan yang dialami oleh mahasiswa seperti permasalahan jaringan, listrik, dan gangguan lainnya. Sehingga dalam pembelajaran asinkronus, saya mempersiapkan materi pembelajaran yang sudah saya buat video pembelajarannya. Kemudian materi itu akan saya sampaikan ke mahasiswa. Setelah itu kita akan menggunakan platform e-learning psikologi dalam proses pembelajaran, diskusi, tugas, dan absensi. Saya juga menekankan proses pembelajaran student center learning, bagaimana bahwa dalam proses pembelajaran ini sangat diperlukan keaktifan mahasiswanya, sehingga kami akan tetap melakukan forum diskusi, diskusi kelompok, dan juga analisa terhadap masalah-masalah terkini yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Kemudian berdasarkan penilaian terhadap mata kuliah itu sesuai dengan kontrak pembelajaran yang sudah kami sepakati di awal proses pembelajaran. Di sini proses penilaian akan saya rincikan sebagai berikut. Berikut saya lampirkan bukti proses pembelajaran yang saya lakukan, yaitu pembelajaran asinkronus pada materi psikologi perkembangan remaja. Halo, Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan remaja. Bersama saya, Ica Herawati. Sebelumnya kita telah membahas tentang teori-teori dasar di psikologi perkembangan.
Oke, jadi sekarang dalam perkembangan satu sudah selesai membahas tentang dari tahap prenatal, bayi, anak-anak, dan juga remaja. Sebagian mungkin sudah ada membahas tentang remaja. Tapi di perkembangan 2 ini bersama saya kita akan membahas lagi tentang perkembangan remaja. Kita semua tentu sudah melewati masa remaja, bukan? Atau kira-kira usia remaja ada usia dari berapa ke berapa ya? Apakah kita semua masih seusia remaja? Kita seumuran enggak sih ya? Mungkin adik-adik masih dalam tahap remaja, oke? Karena remaja itu merupakan zaman peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Kadang susahnya remaja ini dibilang anak-anak, tapi udah besar gitu kan. Dibilang dewasa, tapi belum besar gitu. Jadi dia masih peralihan antara anak-anak menjadi dewasa. Makanya kita sebut dengan remaja. Kemudian ketika kita membahas tentang remaja, apa sih yang paling kita ingat? Mungkin ya kalau misalkan dulu nih, zaman-zaman saya kan masih main Facebook. Facebook itu suka tuh ngingetin tentang masa lalu gitu loh, foto-foto lama. Terus jadinya kita tuh suka posting dengan caption zaman jahiliyah gitu. Jadi mungkin banyak pandangan negatif ketika kita remaja. Kita sering menganggap zamannya alay, zamannya cabai-cabean gitu ya. Tapi ketika kita udah dewasa, kita memandang masa remaja sebagai zaman yang buruk gitu, zaman negatif. Karena juga ada salah satu tokoh Stanley Hall menggambarkan bahwa zaman remaja itu disebut dengan zaman yang ribut dan penuh tekanan atau storm dan stres. Memang iya ya waktu remaja banyak tekanan atau stres gitu. Nanti kita bahas. Kemudian positifnya remaja. Remaja ini, seorang remaja itu biasanya memiliki keyakinan dan optimisme yang kuat tentang masa depan. Contohnya tuh misalkan masa remaja itu kita ngerasa yang paling kuat. Oh, pas remaja tuh kita punya cita-cita nanti tuh aku pengen sukses. Kita tuh yakin dengan masa depan kita akan sukses nanti ke depannya, kita akan bahagia ke depannya gitu kan. Makanya pas remaja itu biasanya seseorang cenderung yang kayak PD-nya tuh tinggi gitu. Terus kalau kita melihat remaja saat ini, itu tuh berada di lingkungan yang kurang stabil dibandingkan dengan remaja zaman-zaman dahulunya, atau saya termasuk zaman dahulu, dan terdampak dengan berbagai gaya hidup yang tidak sehat yang zaman ini. Bukan maksud saya mungkin setiap zaman memiliki prosesnya masing-masing, zamannya masing-masing. Mungkin zaman saya itu, zaman remaja itu, kami itu gaul itu nek oplet gitu ya. Terus gaul itu dengan tulisan alay besar kecil huruf gitu. Itu tuh udah paling gaul. Terus dulu zaman-zaman gaulnya itu zaman-zaman foto yang dari atas gitu loh, tuh gitu-gitu, yang kayak emo-emo gitu. Kalau zaman remaja adik-adik tuh yang alay itu gimana sih zaman remaja kalian itu yang zaman cabe-cabean kah atau apa? Karena zaman saya remaja belum ada tuh istilah cabe-cabean karena belum semuanya kita pandai bawa motor dan punya motor. Zaman remaja kami dulu masih yang kayak naik angkot itu paling keren itu naik angkot tuh rame-rame gitu. Kemudian ciri-ciri remaja, ketika kita remaja itu ada percepatan pertumbuhan. Secepat itu pertumbuhan fisik itu nampak gitu peningkat. Biasanya dibuktikan dengan tinggi bertambah, berat badan meningkat gitu. Tapi percepatannya itu cepat gitu. Tapi perubahan ini lebih cepat itu terjadi pada kalangan wanita. Biasanya wanita tuh yang perempuan, anak perempuan itu dari anak-anak remaja itu duluan tingginya daripada yang laki-laki. Tapi nanti pas udah dewasa laki-laki itu ciut gitu loh. Tiba-tiba aja nanti pas udah dewasa awal laki-laki yang setinggi ini, perempuan masih gini aja gitu. Terus remaja ini biasanya sudah muncul minat seksual dan ke hal-hal yang berbau romantis itu dengan lawan jenis itu biasanya meningkat gitu, sudah mengalami peningkatan. Tapi mungkin anak-anak SD udah ada yang kayak gitu juga ya. Kalau kalian dulu SD udah mulai suka-sukaan nggak sih? Udah mulai tertarik dengan lawan jenis nggak? Kalau tapi biasanya meningkatnya drastis itu ketika remaja yang kayak
pantang dilirik sama lawan jenis, pantang dicat sama lawan jenis, udah ngerasa disukai gitu. Dan sebaper itu gitu. Atau zaman sekarang masih sebaper itu juga. Terus zaman remaja biasanya ciri yang paling banyak dialami remaja itu akan lebih memilih teman sebayanya daripada orang tuanya. Jarang tuh anak remaja yang masih keluar sama orang tuanya, diajak jalan sama orang tuanya. Biasanya dia akan lebih memilih pergi sama temannya daripada orang tuanya. Walaupun orang tuanya pergi liburan, dia bisa saja dia memilih diam di rumah aja, yang penting dengan teman gitu loh. Tuh, kalian gitu juga nggak sih dulu? Tuh. Terus secara kognitif, secara pemikiran gitu ya, remaja itu sudah mampu melakukan penalaran abstrak, yaitu merenungkan masalah abstrak seperti keadilan atau kesetaraan. Maksudnya kita tuh sudah bisa berpikir, berproses. Dulu kan kita zaman anak-anak kita belum bisa berpikir secara abstrak, kita hanya berpikir apa yang nampak, apa yang ada gitu. Tapi kalau udah remaja ini kita sudah berpikir ke abstrak, hal-hal abstrak gitu. Tapi tidak ada akhir yang jelas untuk masa remaja di masyarakat. Maksudnya gini, tidak ada patokan harus umur berapa di masa remaja gitu. Mungkin rata-ratanya sih dari 13-12 sampai 21 ya. Cuman belum ada, menurut saya sih, secara umur memang sampai 21 gitu kan. Tapi masih ada remaja itu yang secara kognitifnya belum terlalu berkembang. Kemudian perubahan yang dialami remaja, yang pertama itu ada perubahan fisik, bukan remaja aja ya, semua manusia itu mengalami perubahan fisik, kognitif, sosial emosi gitu yang kita belajar di psikologi perkembangan. Jadi perkembangan fisik yang pada remaja itu yang pertama ciri khasnya adalah pubertas, puberity. Adik-adik udah puber semua. Puber itu biasanya di ciri-cirinya gimana sih kita kalau ngeliat, ih kamu puber ya gitu. Biasanya puber tuh udah ada perubahan-perubahan yang bergejolak yang kayak udah mulai bisa dandan, udah mulai pakai deodoran, pakai pomade gitu kan. Sebenarnya pubertas itu merupakan periode kematangan fisik yang cepat yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh, terutama terjadi pada remaja awal. Kalau wanita, pubernya itu yang menstruasi. Adik-adik menstruasinya usia berapa? SD? Atau ada yang belum mens? Tapi kalau di pria itu, mungkin dia usianya bisa sama juga, cuman kurang perhatian gitu loh. Nggak kurang ngeh gitu. Kalau kita perempuan kan udah masuk pubernya yang awal-awal mens itu yang kayak malu, kayak ngerasa bersalah gitu kalau mens, nggak tahu cara pakai softtek, pembalut maksudnya. Terus juga mau bertanya itu malu gitu. Jadi kurang perhatian. Sedangkan kalau laki-laki pubernya itu ditandai dengan sudah mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi gimana sih? Ya, laki-laki tahu lah ya. Terus faktor genetik berperan dalam menentukan pubertas. Kadang-kadang ada yang telat menstruasinya. Ini bisa difaktorkan oleh keturunan, makanan sih menurut saya belakangan ini. Kenapa anak-anak SD sudah mulai cepat halangannya karena faktor-faktor makanan kita belakangan yang lumayan cepat saji gitu. Terus juga karakteristik seks primer yang muncul yaitu wanita seperti menstruasi. Ketika wanita menstruasi, ini sudah bisa dia hamil kalau dia menikah gitu ya. Terus munculnya karakteristik seks sekunder, maksudnya daripada di wanita, perubahan perkembangan fisik yang nampak itu sudah mulai tumbuh payudara, rambut di kemaluan, terus pinggulnya sudah mulai membesar, sudah berbodi gitu istilahnya. Kalau laki-laki, mungkin alat kelaminnya sudah bertumbuh gitu, terus rambut wajah sudah mulai berewokan gitu, terus ada rambut-rambut di kemaluan, terus bahunya mulai lebar gitu loh, lebih bidang gitu. Terus juga ada perubahan secara fisik, kalau laki-laki mungkin udah ada jakunnya gitu ya. Jadi perubahan fisik sih nampak, sangat-sangat nampak di proses remaja. Kemudian perkembangan kognitif, yaitu secara
di otak kita apa sih yang berkembang gitu. Yang pertama, tahap operasi formal sudah masuk. Ini teori Jean Piaget tulisannya. Adik-adik udah belajar kan teorinya, nanti diulang lagi. Kemudian kemampuan menggunakan konsep abstrak kita itu sudah bisa mulai berpikir gitu. Pergeseran ke tahap bervariasi di antara individu. Beberapa tidak ada tahap mencapai ini, yang lain mencapai tahap ini lebih awal. Maksudnya, cara kita berpikir itu beda-beda, tergantung dengan pengalaman masing-masing. Jean Piaget itu membuat eksperimen klasik dengan ada beban-beban gitu. Contoh gini maksudnya. Ketika kita anak-anak, kita itu nggak bisa tuh menyeimbangkan benda. Terus ketika di usia 7 tahun, kita juga belum fase, kan maksudnya kita tidak bisa berpikir secara abstrak, secara nalar, kita tuh belum jalan gitu. Tapi seharusnya di masa remaja, di usia 14 tahun tuh kita tuh udah bisa berpikir nalar, menyeimbangkan kehidupan, seharusnya seperti apa gitu ya. Kemudian tentang perkembangan sosio-emosi, perkembangan lingkungan kita, pergaulan kita, dan emosi kita. Ada istilah yang sangat melekat pada remaja. Yang pertama itu egosentrisme. Remaja ini kadang suka dikenal dengan sifat egosentrismenya. Ada 4 contoh egosentrisme pada remaja. Yang pertama tuh istilahnya imaginary audience, bahwa remaja ini berpikir bahwa semua orang tuh ngelihat dia, semua orang menonton dia, jadi dia ngerasa menjadi pusat perhatian gitu pas remaja. Kemudian ada istilah personal fable, yaitu remaja itu terkadang berpikir bahwa dia itu unik gitu, dia itu spesial gitu, dia ngerasa dia itu beda dengan yang lainnya gitu. Kemudian juga ada istilah hipokrisi, yaitu berpikir bahwa boleh saja bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak bagi yang lain. Remaja ini tuh paling nggak suka kalau dibanding-bandingkan gitu. Misalkan orang tua kita membandingkan anak yang lain tuh patuh kok di rumah, nanti dia bilang, aku kan nggak sama dengan itu, aku tuh berbeda, aku tuh kayak gini, Pak, Ma, gitu-gitu. Kita tuh suka yang kayak tidak suka dibanding-bandingkan. Terus ada istilahnya pseudo-stupidity, yaitu kita itu penggunaan logika yang terlalu disederhanakan. Kita tuh yang kayak terlalu main logika, misalkan kok kakak boleh sih keluar malam, kok ada nggak boleh, misalkan kita pas remaja gitu tuh ngerasa yang kayak main logika, kalau itu ya aja, nggak bisa kita tidak, pemecahan masalah kita itu belum terlalu bagus. Kita tuh suka yang kayak istilahnya pseudo stupid kan, kita agak pikiran bodoh sih menurut saya. Jadi yang kayak kita kok dia bisa punya iPhone sih, aku nggak jangan-jangan aku nih mama gak sayang sama aku. Kita tuh ngerasa yang kayak kalau udah kena marah sedikit tuh kayak pengen kabur dari rumah, kayak mama tuh benci sama kita hanya karena tidak dibelikan iPhone, misalkan kayak gitu. Egosentrisme remaja sih gitu. Kemudian ada perkembangan sosial, bahwa kehidupan sosial remaja itu banyak melakukan tingkah laku yang menyimpang atau memisahkan diri dari keluarga. Yang tadi itu, bahwa karena kita suka yang egosentrisme tadi ya, kita ngerasa bahwa keluarga kita tidak memahami kita, karena kebanyakan hidup kita di keluarga kan, jadi kita ngerasa mama papa itu nggak memahami aku, teman aku yang paling memahami aku gitu, makanya kita suka memisahkan diri dari keluarga zaman remaja. Kemudian perkembangan sosial emosi lainnya itu perkembangan emosi yang zaman badai dan stres. Memang menggebu-gebu banget tuh remaja yang kayak sensitif amat. Misalkan ngelihat ada kawan yang sinis ngeliat kita ngerasa, ngapa ya dia benci sama aku, ngapa aku ya gitu, kayak ngerasa nggak disukai seutuhnya gitu, padahal bisa aja dia belekan kan, makanya dia lihat kita kenapa gitu, tapi kita udah seuzon aja gitu bawaannya. Terus juga, tapi positifnya kebanyakan remaja itu happy gitu, orangnya bisa menyesuaikan diri dengan baik gitu. Biasanya remaja itu yang kayak suka berteman gitu. Terus ada area masalah yang dialami remaja itu, paling banyak itu konflik orang tua dengan anak.
kita pas remaja itu ngerasa yang kayak paling tidak difahami gitu kadang-kadang ya. Ini kita bahas remaja yang sisi negatifnya. Kemudian banyak perubahan mood swing banget kalau pas remaja. Sadar diri, kita tuh yang kayak nggak pedean, terus suka canggung, terus ngerasa kesepian, ngerasa diabaikan, ngerasa tidak ada yang memperhatikan gitu ya. Terus suka melakukan hal-hal yang berisiko, agresif, terus perilaku berpacaran ini yang tidak pada tempatnya, tidak pada usianya. Terus kalau di luar negeri itu banyak perilaku bunuh diri, terus penggunaan zat atau alkohol gitu. Pas remaja, kenapa ya? Kenapa remaja segampang itu? Oke. Selanjutnya, perkembangan sosial emosinya itu kenapa ya? Karena secara teoritis remaja itu kita mengalami krisis identitas. Hal ini sesuai dengan teori Erik Erikson tahap kelima. Teori Erik Erikson ini ada 8 tahap nih. Ayo siapa yang hafal komen ya di bawah ya. Apa aja nih tahap 1 sampai 8. Sedangkan remaja itu berada pada tahap kelima, yaitu tahap identitas versus krisis identitas. Maksudnya di sini adalah remaja mengalami proses perkembangan mencari identitas diri. Konsep krisis maksudnya di sini adalah perkembangan identitas di mana remaja membuat pilihan di antara berbagai alternatif. Maksudnya kita mencari kira-kira kita akan ke arah menjadi pribadi yang seperti apa gitu kan. Kan banyak pilihan tergantung kita bertemannya dengan siapa, kita memilih melanjutkan sekolah di mana, jurusan apa gitu. Terus ada 4 status identitas. Jadi tidak semua orang mengalami krisis identitas yang sama gitu. Yang pertama ada identity diffusion. Status ini berlaku pada remaja yang belum mengalami krisis atau belum membuat komitmen apapun sehingga dia tidak merasa krisis identitas. Maksudnya dia tidak menghadapi proses pencarian identitas karena dia tidak ada memilih sesuatu gitu. Dia slow aja gitu hidupnya. Yang kedua, identity foreclosure, yaitu remaja yang telah membuat keputusan dalam hidup, tetapi belum mengalami krisis. Kenapa? Karena orang tuanya yang mengarahkan. Contohnya misalkan, biasanya remaja itu kan sibuk mau kiblat gaya yang seperti apa, atau dia pengen masuk sekolahnya, sekolah yang gimana, pergaulan seperti apa. Bagi yang identity foreclosure ini, dia adalah yang orang tuanya yang mengambil keputusan yang ikut kata orang tua gitu. Biasanya orang tua yang otoriter, kamu nanti sekolahnya di sini ya, kamu harus pakai jilbab yang kayak gini, kamu harus gaya yang seperti ini, gitu-gitu. Kemudian yang ketiga ada identity moratorium. Di sini remaja yang berada dalam krisis, tetapi komitmen mereka tidak ada atau masih belum jelas. Maksudnya yang kayak, oh nggak tahu, ikut-ikut kawan aja, gara-gara kawan sekolah sini, aku sekolah sini, kawan begaulnya ini, aku main ini gini gitu. Itu identity moratorium ini sih yang paling bermasalah bagi remaja yang kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Kalau yang pertama kan slow aja tuh, ngikut aja. Terus yang kedua karena ada orang tua yang mengarahkan, dia ngikut aja gitu. Terus yang ketiga ini yang ngerasa terombang-ambing sehingga sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi yang terbaik itu adalah pencapaian identitas, bahwa telah terjadi nih krisis, harus seperti apa, aku nih orangnya seperti apa, apakah yang percaya diri, yang pemalu, apakah yang pendiam, atau yang terbuka, tertutup gitu. Tapi bagi remaja yang mencapai identitas, dia telah mengalami krisis dan membuat komitmen dalam hidup. Oh, aku orangnya nggak suka dugem nih, jadi orang ngajak-ngajak aku nggak akan ikut juga, karena aku tahu diri aku nih seperti ini gitu. Adik-adik udah mencapai identitasnya belum, atau masih segampang itu terpengaruh dengan orang-orang sekitar, masih nggak tahu, ya aku nih orangnya kayak mana ya, aku nih sukanya apa ya, pengennya apa ya, cita-citanya apa ya gitu. Termasuk di status yang mana? Ayo komen di bawah ya. Di dalam Islam, pemuda itu dianggap sebagai harapan umat, terus juga dianggap sebagai penerus kepemimpinan. Karena kalau kita lihat remaja sekarang, atau saya pun ngerasa dengan kelakuan-kelakuan jahiliyah kita yang dulu, nanti kita ke depannya mau jadi apa ya? Bisa nggak sih kita memimpin kehidupan dunia gitu. Terus juga di dalam Islam memandang remaja itu sebagai agent of change, agen perubahan, perilaku perubahan. Kira-kira kalau kita semua ngetik
remaja semua nge-TikTok, nge-alay. Terus kita pas udah dewasa gitu juga nggak sih? Pemuda dalam Islam itu identik dengan hal yang positif. Di dalam Islam itu selalu memandang pemuda itu yang positif. Apalagi yang paling terkenal itu kisah pemuda di surat Al-Kahfi. Siapa yang tahu ceritanya? Ayo ceritain. Di dalam Islam itu Rasulullah pernah bersabda, tidak ada yang bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Robnya hingga ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua, tentang masa mudanya untuk apa ya dia gunakan. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan. Yang keempat, dan ia belanjakan untuk apa, dalam hal apa. Yang kelima, dan apa saja yang ia telah perbuat dari ilmu yang dimilikinya. Kita bahas tentang masa mudanya apa yang ia gunakan. Saya pun kalau ditanya sekarang tentang itu, kadang bersyukur dimasukkan ke sekolah yang Islam. Padahal di awalnya itu ngerasa, ngapain sih sekolah ini nggak gaul gitu misalkan ya. Tapi ketika udah dewasa ngerasa keputusan yang sangat tepat ternyata walaupun yang kita sukai tentang menghabiskan masa mudanya. Kadang-kadang anak muda ini harus dipaksa gitu loh menurut saya. Kayak kalau nggak karena sekolah mungkin nggak hafal itu ayat-ayat, nggak tahu tuh sholat sunat kalau nggak harus dipaksa dari sekolah misalkan gitu. Kita adik-adik ngabisin masa mudanya untuk apa ya? Apa sih prestasi-prestasi ketika masa muda? Terus apa sih paling hal positif yang terjadi ketika masa muda? Ayo komen. Terus juga ada hadis tentang ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah di hari yang tidak ada naungan, di hari kiamat, yaitu salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan pada Allah. Jadi bagi saya perkembangan remaja zaman sekarang ini, zaman akhir-akhir ini juga yang kayak ada campur tangan yang tidak Islam, bukan berarti agama lain ya, maksudnya duniawi banget gitu, yang kayak istilahnya remaja ini sekarang dikacau dengan hal-hal yang negatif sehingga nampaknya remaja ini zaman jahiliyah aja. Jadinya kayak nggak akan bisa kita memimpin masa depan dan menghancurkan negara, entah menghancurkan diri sendiri atau menghancurkan agama sendiri. Karena banyaknya pengaruh-pengaruh modernisasi yang tidak sesuai dengan agama dan budaya kita. Gitu. Jadi karena kita sudah melewatinya, tidak bisa terulang lagi, mari kita ambil pelajaran dan merenungi masa remaja yang telah kita lewati. Kira-kira kalau ditimbang amal kita, seberapa banyak ya zaman remaja kita berbuat amal gitu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana dengan masa remaja Anda? Ayo cerita masa remaja adik-adik gimana? Oke, nanti kita diskusi lagi. Silahkan komen di bawah. Bye-bye. Assalamualaikum. Setelah mahasiswa mendengarkan pemaparan melalui video pembelajaran, saya menyediakan kolom untuk submit foto atau review catatan berdasarkan yang saya jelaskan di materi tadi di e-learning psikologi. Hal itu diperlukan untuk salah satu bukti absensi bahwa mahasiswa menerima materi yang telah saya sampaikan. Kemudian saya juga menyediakan platform forum diskusi. Di situ mahasiswa dapat berdiskusi melalui e-learning psikologi mengenai permasalahan-permasalahan yang kami angkat berdasarkan mata kuliah ini. Demikian adalah proses pembelajaran asinkronus yang saya lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.